The Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke, viewer, ketemu lagi dengan Mr. Ali in the Inspirative TV channel. Banyak kisah-kisah inspirasi yang memang Mr. Ali dapatkan dari Facebook, dari YouTube, yang membuat Mr. Ali terhenyak untuk menjalani hidup ini dengan ikhlas, sabar, ya seperti itu ya. Ikhlas, sabar itu kita harus melaluinya dengan tumak ninah kita jalani. Jangan sampai kita itu terjebak di dalam kehidupan yang kita jalani, yang kadang itu unbelievable ya. Jadi nggak dapat dipercaya, tiba-tiba aku terhempas di situasi yang seperti ini gitu ya. Dan dari perjalanan cerita hidup aku itu juga ada selingan-selingan cerita yang membuat aku heran dan aku gak habis pikir ya. Pagi tadi aku kedatangan tamu. Saya suruh jemput di terminal, dan beliau itu sama sahabatnya dari Sumatera. Sebelumnya aku sudah dapat pesan-pesan WA kalau beliau mau ke sini karena itu sahabat kakakku. Pesan-pesan WA dan beliau mau ke sini ya, dengan alasan silaturahim dan mau liburan ke Jember. Dan yang aku tidak habis pikir, setelah nyampe rumahku, beliau itu langsung pamit pulang ke Sumatera ya, Bayangkan, aku juga gak mengusir dia, aku juga gak minta dia untuk sesuatu yang sifatnya memberatkan dia, tapi dia tiba-tiba pergi dengan bawa tas backpacker gitu. Aku juga gak bisa mencegahnya karena dia sendiri juga gak pamit ya, pergi dari aku. Yang aku sesalkan, kenapa jauh-jauh dari Sumatera nyampe sini langsung pulang ya, dengan alasan yang gak logis. Tapi nggak masalah, itu namanya ya selingan cerita dari saya, tapi nggak harus aku pikirkan terlalu dalam. Semua itu kan ya proses kehidupan aku yang ada selingan-selingan cerita yang nggak aku nggak habis pikir gitu aja. Dan setelah itu orangnya sudah tua, umurnya 70 tahun ya, umurnya 70 tahun. Aku sebetulnya kasihan sama dia. Aku pingin ngobrol dari hati ke hati gitu kan. Tapi dia dengan egonya, dengan congkaknya gitu, eh apa kayak yang gimana gitu. Aku nggak habis pikir ya. Tapi ya biarlah itu ya, karena itu ya udah selingan dari cerita kehidupanku ya. Dan aku selanjutnya biarin aja lah, yang lalu biar berlalu. Toh dia juga bukan
temanku ya, dia teman kakakku, dan dia itu ya aku bilang ambil kesimpulan kalau dia itu sakit mental ya, bukan gila tapi sakit mental, mentalnya udah terlanjur apa ya, udah terlanjur rusak ya, orang udah tua ya kan. Sebetulnya waktunya dia itu juga untuk apa ya, untuk ya lebih mendekatkan diri pada Tuhan, bermunajat gitu. Terus aku juga nggak habis pikir ya, kok sampai ada cerita kayak gini ya, heran aku. Ya udah deh, nggak apa-apa, namanya cerita. Itu juga inspirasi, makanya kita eh, jangan apa ya, jangan begitu apa ya, mudahnya untuk menerima orang-orang baru yang memang kita nggak kenal sebelumnya, meskipun itu sahabat kakak, belum tentu dia bisa ngertiin aku dan aku ngertiin dia ya. Jadi aku nggak bisa ngertiin dia dan dia juga nggak bisa ngertiin aku, padahal aku harapanku tuh ya nyantai aja gitu, aku nggak terlalu apa ya, nggak kepingin. Aku pingin dia itu ya kalau sudah datang ke rumahku ya saya ini apa namanya, namanya tamu kan, kita harus menghormati tamu kayak gitu-gitu. Dan aku jadi teringat eh, dulu aku juga pernah eh, waktu itu aku jualan ya, jualan kayak toko gitu. Terus ada macam-macam ya, ada makanan kayak roti, ada permen kayak gitu ada. Terus ya macam-macam pokoknya toko kelontong ya, tapi ada makan makanannya tuh. Ada orang ibu-ibu tua ya, ibu-ibu tua itu dia bilang pas toko itu rame ya kan, pas aku jualin yang lain, ibu-ibu itu tiba-tiba masukkan dua roti ke dalam tasnya, tapi ibu-ibu gak jadi beli gitu kan, katanya aku nggak beli gitu ya, tapi masukkan roti ke dalam tasnya, tapi aku tahu ya kan. Terus akhirnya bukan akhirnya sih, ibu itu jalan keluar terus jalan gitu, aku buntutin ya, aku buntutin sampai nyampe ke rumahnya ya, nyampe ke rumahnya. Ternyata si ibu ini tadi anggap saja roti tadi mencuri ya, dua roti itu ya harganya juga gak seberapa. Tapi aku pengen tahu ibu ini sampai di rumahnya, aku aku malah menangis, aku tersentuh dan aku sedih gitu. Ternyata dia merawat dua cucunya ya. Bapak ibunya udah nggak jelas, katanya bapaknya menikah lagi, ibunya menikah lagi. Jadi anaknya ditinggal sama neneknya tanpa ada apa kayak uang bulanan gitu yang dikirim dari bapaknya atau ibunya ya. Jadi si nenek ini memang ya sayang sama cucunya, sampai dia sendiri nggak punya uang, akhirnya sampai mencuri roti di tempat aku. Dan aku sendiri, ya ampun nek, jadi ini alasan yang buat nenek mengambil roti di tempat saya. Memang nenek nggak punya uang, nenek habis uang ya, kadang-kadang nenek itu suruh mijet orang kayak gitu, tapi udah berminggu-minggu nggak ada yang minta dipijit kayak gitu kan, orang desa biasanya kan mijit gitu kan. Itu kalau biasanya ada yang mijit itu minta pijit itu ada dua atau tiga gitu seminggu ya, ini sudah 2 minggu lebih nggak ada, tapi cucu-cucunya butuh makan, kepingin sesuatu yang ini, nggak cuma nasi aja itu kan, kepingin roti gitu. Akhirnya si nenek yaitu mengambil roti di tempatku, tapi aku ikhlas setelah tahu keadaan yang sebenarnya ya. Meskipun yang dilakukan nenek itu salah, tapi
tapi aku memaafkannya, malah aku besoknya lagi aku ke sana lagi, aku bawa roti lagi dua, ya kayak gitu. Si nenek memeluk aku, si nenek menangis, cucunya nggak tahu kalau itu terjadinya roti sampai di rumah itu seperti itu kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Aku juga waktu itu aku juga eh, tersadar kalau di dalam kehidupan kita yang getir kadang-kadang ada yang lebih getir lagi seperti itu. Kita harus sadar ya Allah kok seperti ini kayak gitu-gitu. Apakah ini mencuri itu yang diharamkan harus dipotong tangannya? Tidak mungkin kan kalau kita tahu keadaan yang sebenarnya ya. Terus saya sendiri juga eh, tadi pagi sebelum saya menjemput tamu saya yang dari Sumatera itu ada kisah inspiratif yang aku lihat, aku lihat di YouTube ya, bukan YouTube, Facebook sahabat aku dari Jakarta ya. Isinya itu seorang profesor itu jalan ke pasar ya, jalan ke pasar, eh, pas di depan los daging ya, ada ibu-ibu tua yang apa ya beli daging tapi uangnya nggak cukup ya, uangnya nggak cukup. Terus dia itu ngambil, mencuri daging ya, mencuri daging sekitar seperempat ya, seperempat kilo, seperempat kilo. Si penjualnya nggak tahu tapi si profesor ini tahu ya, si profesor itu tahu ya. Nek, kok akhirnya dibuntutin si nenek ya kan. Nek, ayo kembali lagi ke ini nek, tukang tukang apa namanya jual itu daging gitu kan. Si nenek kaget ya kan, kok ada orang yang menegurku seperti ini gitu ya. Ah, penjual daging, si nenek itu langsung ya apa ya salah tingkah karena dia merasa yang dilakukan tadi salah gitu ya. Jangan-jangan si orang ini tahu gitu, pikir nenek ya. Ternyata memang dia tahu si profesor ini gitu. Terus akhirnya udah, sebelum ke apa tempat penjual daging kita ngobrol dulu yuk nek gitu katanya ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol, kenapa nenek mencuri daging ya kayak gitu. Saya punya tiga anak perempuan dan suami saya sudah meninggal sejak lama ya. Tiga anak perempuan saya ini sudah ya setengah tahun nggak pernah merasakan daging, kata si nenek. Tersentuh sekali ya cerita ini. eh, Akhirnya singkat cerita si profesor kembali lagi ke itu sama si nenek ke penjual daging. Bapak, daging ini 1 kilo berapa gitu ya, anggap saja 1 kilo itu 100.000 ya. Oke. Si Pak Profesor bilang sama ini, Pak, tolong setiap minggu ibu ini kasih 2 kilo daging, kata si profesor ya. Ini uangnya tak bayarin selama 1 tahun ya. Nggak tahu totalnya berapa, pokok dibayar selama 1 tahun ke tukang daging ya. Si nenek juga langsung memeluk si profesor itu, eh, dan dia menangis, dia apa pokoknya itu merasa menemukan anak atau merasa menemukan suaminya yang sudah meninggal gitu kan. Eh, Dia pokoknya udahlah nek, nggak apa-apa kata si profesor, pokoknya tiap minggu kesini ya nek, ambil dagingnya 2 kilo gitu. Terus si nenek itu apa ya, ini si nenek itu apa ya, ya menganggukkan kepala tapi sambil menangis ya. Nangisnya si nenek itu nggak tahu ya, terharu atau gimana ya, terharu bahagia atau gimana ya. Terus si profesor itu
ya udah cerita tentang nenek udah ya, pokoknya nenek itu dikasih tiap minggu 2 kilo selama 1 tahun sudah dibayarin sama si profesor. Nah, si profesor sendiri besok sekitar seminggu setelah itu dia berangkat ke London ya, Inggris ya. Berangkat ke London ngapain? Dia di sana ternyata pergi ke Central Hospital in London ya. Di sana di sana untuk check up atau itu berobat, itu jantung koroner ya, berobat jantung koroner ya. Ternyata habis diskusi-diskusi di rongsen lagi, ternyata jantungnya normal kembali ya. Si dokter bilang, profesor habis melakukan apa gitu kan? Habis melakukan pengobatan apa? Apakah melakukan pengobatan alternatif? Kata si eh, dokter ya yang di London Inggris itu. Enggak, gitu. Tidak, aku nggak melakukan apa-apa. Aku melakukan rutinitas seperti biasa. Aku eh, minum teh jahe tiap pagi, tapi ya udah biasa, seperti sebelum-sebelumnya gitu. Terus, tapi ini semuanya normal kembali dan nggak ada masalah dengan jantung koroner profesor. Jadi kalau profesor back to normal again, kata si eh, dokter. Terus akhirnya si profesor, ya Allah, terima kasih ya Allah, mungkin berkat ini nenek ya kan, nenek yang memang berjuang untuk anak-anaknya ya, anak-anaknya apa butuh daging, dia nggak kuat membelikan daging ya, sudah setengah tahun nggak makan daging ya, akhirnya si profesor itu bersujud ya, terima kasih ya Allah, aku sembuh ya kayak gitu. Akhirnya dia kembali pulang ke Indonesia dengan hidup sehat lagi, dengan hidup bersemangat lagi, dan semuanya back to normal. Wow, thank you very much. Itu tadi kisah-kisah kehidupan yang memang apa ya, ada dan unbelievable pokoknya ya. Jadi nggak bisa dipercaya, tapi itu memang benar-benar terjadi. Thank you very much. See you next time at the same time and same channel.